Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Sekarang kita belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar pelajaran kita kali ini dalam ekosistem IPA. Oke, materinya tentang rantai makanan. Tujuan pembelajarannya, kalian dapat menjelaskan rantai makanan yang terdapat pada suatu ekosistem. Oke, sebelumnya kita akan review dulu sebentar. Nah, ekosistem seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu merupakan interaksi antar makhluk hidup pada suatu lingkungan. Nah, komponen ekosistem ada berapa? Ada 2, yaitu biotik, makhluk hidup, dan abiotik atau benda-benda tak hidup. Baik, hewan itu sebagai komponen biotik dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang tahu apa saja? Oke, yang pertama itu herbivora. Herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti kuda, gajah, sapi, dan kambing. Oke, yang kedua itu ada karnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging. Contohnya seperti singa, belalang sembah, ikan hiu, dan elang. Lalu yang ketiga itu omnivora. Nah, omnivora ini merupakan hewan pemakan segalanya atau hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Contohnya seperti beruang, ayam, dan orangutan. Baik anak-anak, di dalam hidupnya hewan itu mengalami daur hidup. Nah, daur hidup hewan itu berdasarkan perubahan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu ada hewan yang dapat bermetamorfosis, ada juga hewan yang tidak dapat bermetamorfosis. Nah, metamorfosis hewan ini ada 2 juga, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Paham ya sampai di sini? Nah, kita lihat di sini hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Bagaimana hubungan antar makhluk hidup itu di dalam ekosistem? Oke, makhluk hidup ini dalam ekosistem membentuk suatu hubungan, yaitu makan dan dimakan. Nah, pengertian ini itu disebut dengan rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah makhluk hidup di ekosistem yang membentuk suatu hubungan makan dan dimakan. Paham ya? Nah, di dalam ekosistem ini juga makhluk hidup membentuk pola interaksi atau hubungan. Contoh pola interaksi makhluk hidup di ekosistem yaitu yang pertama ada kompetisi, yang kedua ada predasi, yang ketiga ada simbiosis. Baik anak-anak, sekarang kalian pause dulu videonya, lalu kalian tulis di buku latihan IPA-nya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kompetisi? Nomor 2, apa yang disebut dengan predasi? Nomor 3, apa yang disebut dengan simbiosis? Oke, sudah paham ya? Sekarang kalian kerjakan dulu. Boleh lihat di buku ataupun di internet juga boleh, tapi lebih baik lihatnya di buku ya. Sudah selesai semuanya, mari kita lanjutkan kembali. Oke, sekarang rantai makanan. Rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Sama ya pengertiannya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, komponen dalam suatu rantai makanan yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, konsumen di sini ada beberapa tingkatan. Seperti konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4, dan seterusnya.
Nah, kita lihat di sini komponen dari suatu rantai makanan. Yang pertama itu ada komponen produsen. Produsen itu makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan. Tumbuhan padi kalau di ekosistem darat. Rumput juga bisa. Oke, nomor 2, konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 ini merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan seperti belalang, tikus, rusa. Oke, yang ketiga ada konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 itu merupakan hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 1. Contohnya seperti ular. Itu ya. Oke, yang keempat, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Contohnya seperti elang, harimau, ataupun singa. Lalu yang kelima itu ada pengurai. Nah, pengurai itu apa sih? Pengurai itu makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat atau sisa dari makhluk hidup yang telah mati. Contohnya seperti mikroorganisme, yaitu jamur dan bakteri. Baik anak-anak, kita lihat di sini contoh rantai makanan pada ekosistem darat. Nah, ini merupakan contoh rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada produsen. Produsen di sini itu rumput. Nah, rumput dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu belalang. Lalu belalang di sini dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu katak. Nah, setelah itu katak yang merupakan konsumen tingkat 2 dimakan oleh ular. Ular di sini adalah konsumen tingkat 3. Lalu setelah ular ini mati, bangkai ular ini membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Nih ya, yaitu bakteri atau jamur. Nah, di sini diuraikan dengan bercampur dengan tanah yang membentuk humus. Nah, pengurai di sini membantu proses penyuburan tanah. Lalu, humusnya itu dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Nah, begitulah proses rantai makanan. Urutan peristiwa makan dan dimakan ini dapat berjalan seimbang dan lancar apabila seluruh komponen tersebut yang ada di sini itu ada. Nah, jika salah satu komponennya tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan. Jadi, agar rantai makanannya dapat terus berjalan, jumlah produsennya itu harus lebih banyak nih, yang ininya harus lebih banyak daripada konsumen tingkat 1. Dan seterusnya, konsumen tingkat 1 ini harus lebih banyak daripada konsumen tingkat 2. Sama, yang lain juga seperti itu. Paham ya? Selanjutnya kita lihat contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, kita lihat di sini ekosistem laut itu seperti apa? Ekosistem laut itu yang menjadi produsennya adalah fitoplankton. Nah, fitoplankton ini adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Oke, setelah itu dimakan oleh ikan kecil yang merupakan konsumen 1, yang disebut dengan zooplankton. Nah, zooplankton di sini dimakan oleh ikan besar yang merupakan konsumen tingkat 2. Lalu, konsumen tingkat 2 di sini dimakan oleh ikan hiu yang merupakan konsumen tingkat 3.
Nah, setelah ikan hiu ini mati, diuraikanlah bangkainya oleh pengurai, yaitu bakteri. Sama bakteri di sini akan membentuk fitoplankton di sini. Paham sampai di situ? Baik, anak-anak, kita lanjutkan ya. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Semoga kalian dapat memahami materinya ya. Jangan lupa pertanyaan yang di awal tadi dijawab dulu. Lalu, sekarang kalian buatlah sebuah rantai makanan pada suatu ekosistem, baik air ataupun darat. Pilih saja salah satu. Nah, dikerjakannya di buku gambar atau boleh juga di kertas HVS, tapi jangan lupa nanti ditempelkan, dikumpulkan gambarnya ya. Nah, setelah itu kalian presentasikan hasil pekerjaan kalian dengan cara divideokan seperti biasa. Lalu, setelah selesai dikirimkan hasil presentasinya atau videonya melalui WhatsApp group. Paham ya sampai di situ? Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dikerjakan ada 2. Yang pertama, mengerjakan latihan soal, dan yang kedua membuat rantai makanan.